Nah, pemirsa tadi kita sudah saksikan bagaimana masa depan olahraga bulu tangkis ditatar. Nah, mereka memang sejak usia dini mengembangkan diri untuk kemudian meraih prestasi. Bagaimana kisah perjalanan remaja-remaja berprestasi ini dalam meraih mimpi? Kita akan tanyakan langsung karena sudah ada Muhammad Sultan Nur Habibullah dan juga Miftahul Putri Ayudis atau Putri. Nah, Putri dan juga Sultan, terima kasih banyak sudah hadir pagi ini. Wah, senang sekali saya lihat tadi paket pengantarnya ya. Aduh, apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ngobrol-ngobrolnya santai-santai aja. Aku pengen tahu dong, Putri dulu deh. Putri kan Putri sekarang berapa? 14 tahun. 14 tahun ya. Kamu mulai bermain bulu tangkis dari umur berapa? Kelas 2 SD, Kak. Kelas 2 SD ya. Kalau Sultan? Kalau Sultan dari TK. Dari TK? Ya. Itu awalnya gimana bisa main? Maksudnya Sultan ini dikenal ini gimana nih sama bulu tangkis? Dulu kan di samping rumah tuh ada gor bulu tangkis. Terus papa tuh sering main, terus Sultan sering ikut gitu. Pertamanya nggak terlalu suka sih. Pas lama-lama diajak, kok seru gitu kan. Habis itu didaftarin di klub-klub di sana waktu di Sampit. Oh, itu dari awal bermain bulu tangkis sampai didaftarin itu berapa lama itu durasinya waktu? Durasinya dulu sempat berhenti setahun karena dulu tuh kayak nggak mau kalah kan di sana lapangannya terbatas ya. Terus juga kayak di sana tuh atletnya banyak yang pengen latihan, terus sering berantem kan sama yang lain karena Maksudnya gimana karena nggak mau keluar lapangan kan harus ganti-gantian. Gitu. Oh, karena memang terbatas sekali ya fasilitasnya di sana terbatas ya. kan kalau di daerah. Oh, oke. Beda sama yang di Kalau sini. Putri gimana tuh awalnya? Ikut kakak sih, Kak. Soalnya tuh disuruh papa, adiknya ikut juga aja sekalian kan. Ya udah ikut latihan terus tertarik sih sampai sekarang. Wah, kamu memang udah suka dari awal ya, Iya. kayak gitu ya. Itu karena memang dikenalin sama papa ya, Iya. seperti itu. Luar biasa sih. Ini aku aja nggak bisa main jujur. Aku pernah dulu belajar gitu ya, tapi entahlah mungkin tidak berbakat ya kayak kalian. Jadi kayak aku sekali nyemes juga udah give up gitu, menyerah karena nggak bisa gitu. Oke, jadi kalau menceritakan mungkin secara singkat mungkin ya, Sultan, perjalanan kamu nih ya dari awal memulai karir gitu ya sampai dengan sekarang, ada hal-hal menarik apa sih? Kamu kan udah menang berkali-kali ya. Ini hal-hal yang paling menarik apa, atau mungkin gini deh, kompetisi apa yang paling kamu ingat? Kompetisi yang paling ingat saya pernah main pembangunan Jaya Cup, itu yang paling berkesan sih menurut saya karena tangan saya pernah putus, ya pernah cedera. Waktu itu, tapi kamu bisa. Tapi saya tetap main. Wah. Ya, sebelum itu terus diperban tangannya sampai pokoknya masih sakit tapi disuruh main sampai akhir. Tapi itu bisa untung ya? bisa nyumbang poin sampai final. Ya ampun, aku udah merasakan sih itu kalau lagi sakit tuh ya kan gak enak banget ya kalau lagi main ya. Kalau Putri sendiri yang paling ingat apa? Pas Jakarta Open sih, Kak. Soalnya Jakarta itu baru usia awal, terus baru pertama kali juara juga. Soalnya kebantu teman-teman lagi supporter, jadi pas main ikut semangat. Wow, oke. Jadi punya cerita masing-masing ya, sendirilah ya apa yang kemudian paling diingat. Nah, aku lupa mengucapkan selamat Hari Bulu Tangkis Internasional ya, dunia gitu ya buat kalian. Semoga kita tentunya punya banyak sekali harapan ya buat bukan hanya untuk bulu tangkis dunia tapi juga bulu tangkis Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu berita yang satu ini. Nah, pemirsa, untuk memperingati Hari Bulu Tangkis Sedunia pada 5 Juli 2023, tidak ada salahnya kalau kita mengetahui sejumlah fakta menarik terkait dengan badminton yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ada apa saja? Berikut rangkumannya. Tahukah Anda pemirsa jika bulu tangkis pertama kali dimainkan di Cina, Yunani, dan India sekitar 2000 tahun lalu? Anda juga harus tahu bahwa awal kemunculannya nama asli olahraga ini bukanlah badminton, melainkan shuttlecock. Nah, ada juga yang unik nih, awalnya orang di Cina ternyata menggunakan kakinya sebagai pengganti raket saat bermain bulu tangkis. Wah, bagaimana cara mainnya ya? Keikutsertaan bulu tangkis di Olimpiade baru dimulai pada Olimpiade 1992 yang digelar di Barcelona. Saat itu, nama Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menjadi legend bulu tangkis Indonesia yang mengharumkan tanah air.
Tidak banyak yang tahu dulunya senar raket bulu tangkis terbuat dari lapisan perut kucing atau sapi. Ya, All England merupakan kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia. Pasalnya, kejuaraan All England telah ada sejak 1898. Ya, itu adalah sejumlah fakta unik ya terkait dengan bulu tangkis. Mungkin saya aja baru-baru mungkin beberapa waktu ini ya tahu soal itu ya. Saya mau tanya dulu nih, pada tahu nggak ini soal sejarahnya? Fakta-fakta tanya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Itu udah lama banget. Oke. Tapi kalau berbicara soal ini ya, perjalanan dari Putri dan juga Sultan gitu ya, yang paling berperan, memiliki peran penting dalam perjalanan karir kalian siapa sih, Putri Dode? Orang tua sih Kak pasti, soalnya doa mereka, dukungan mereka pasti sama pelatih. Udah disupport 100% gitu Iya. ya. Oke, kalau Sultan? Ya, orang tua sih, terutama Orang tua juga? ibu saya. Dari awal memang sudah disupport ya, Iya, kedua udah orang tua ya? maksudnya nggak pernah ada paksaan. Nggak pernah ada pesan. Kalau kalian idolanya siapa nih? Putri siapa nih idolanya, pemain bulu tangkis? Akane Yamaguchi Kak dari Jepang. Dari Jepang, oh, oke. Kalau Sultan? Lindan dari Cina. Lindan, iya oke Lindan. Jadi kalian sering nonton ya mereka Ya. tanding ya. Jadi kalian tuh suka belajar teknik dari mereka gitu. Ya, Sejauh ini apa yang kalian pelajari? ya gaya pukulannya. Gaya pukulannya. Ya, Susah nggak? Ya susah sih sebenarnya, soalnya kan levelnya masih beda. Susah. Kalau Putri susah juga ngikutin iya. idolanya. Susah banget. Oke. Nah, kalau kalian kan sebagai pemain bulu tangkis pasti punya teknik-teknik andalan dong. Tadi kan katanya sudah lihat dari Lindan gitu ya, teknik-tekniknya gitu ya. Kalau kalian sendiri punya teknik andalan ya? Iya. Masing-masing punya ya? Putri Iya. punya, Sultan punya. Aku mau lihat boleh nggak tekniknya? Boleh. Ini nanti kasih tahu ya, ini tekniknya namanya apa, terus caranya seperti apa. Nih aku tanya dulu nih teman-teman, apakah kita akan berpindah? Kita pindah, oke kita pindah dulu ya, boleh ya? Aku mau lihat kalian bermain dan menampilkan teknik. Oke, boleh? Tapi kayaknya aku rada saltum di salah kostum ya, kalian udah sporty banget. Boleh di sini teman-teman? Nah, Sultan sama Putri, Sultan dulu deh. Aku mau lihat Sultan nih gimana teknik yang paling kamu favoritkan lah atau menjadi ala Sultan. Net sih Nah, sebenarnya. oke, Ya net. Sultan boleh di sini? Sorry. Oke. Apa nih namanya? Kalau net kayak gini. Oh iya, aku nih. Oke. Cakep nih. Kalau aku nih pasti jatuh nih. Ini apa nih, Sultan namanya? Net namanya. Net. Iya. Net namanya. Kalau Putri, ini juga salah satu teknik yang kamu suka. Iya lumayan Kak. Namanya net juga. Iya net. Wah, ini berapa lama nih kalian belajar teknik ini? Ya dari kecil. Dari kecil Ya itu? dari awal kan udah diajarin basic. Kalau teknik main yang bisa dipraktekin apa kira-kira? Ya, Yang biasanya kalian nih kalau lagi main. kompetisi atau Oh, drep-drepan bisa, net-netan bisa, smash-smashan bisa. itu Ya. tapi ngelihat ini juga ya, ngelihat lawannya siapa gitu. Ya. Iya, tergantung Ngebaca lawan. juga ya, Iya. tergantung lawan juga. Soalnya semua pemain berbeda sih tipe mainnya. So, Ya. pasti. Kalau Sultan, kalau misalnya dikasih kesempatan nih ya melawan Lindan, kamu pakai teknik apa? Ya teknik, ya nyerang duluan sih, lebih nyerang duluan. Kalau udah nggak tembus-tembus ya udah. Kalau Putri? Kalau saya sih kayaknya ngelambatin dulu, soalnya kakinya Akane tuh cepet Kak, sama tahan juga. Harus berani nyepetin. Cekatan ya mereka ya? Iya. Keren. Oke, kalau kalian sendiri kira-kira kalau sekarang nih ya, kan aktivitas kalian tuh adalah, kamu masih sekolah kan ya? Ya, Sultan udah nggak? Sultan udah? Udah lulus. Sultan udah lulus, tapi aktivitasnya berarti sekarang apa? Masih jadi atlet, nggak ada atlet. Oh iya, oke. Biar- Berarti latihan-latihan Iya, terus ya? latihan. Putri, Kelas 2 SMP Kak. kelas 2 SMP, jadi Putri Kelas tuh... 3, Kak. Oh, kelas 3, sorry. Iya. Kelas 3 SMP, jadi sambil sekolah, sambil latihan juga? Iya. Waktu, kamu bagi waktunya gimana tuh? Itu tuh sudah ada jadwalnya gitu Kak. Udah dijadwalin? Iya. Oh, jadi maksudnya nggak ngerepotin lah ya? Iya. Nggak, oke. Nah, boleh mendekat lagi nggak? Ada lagi nggak yang kira-kira pengen kalian tunjukin kepada pemirsa gitu? Tadi kan aku udah tanya soal teknik gitu kan. Ada nggak yang kira-kira aku nih kurang paham juga ya? Jadi kalian mungkin bisa tunjukin apa gitu? Kira-kira ada nggak yang menarik? Ya
pukulan sih, drep-drepan kakak belum ngeliat ya? Boleh, aku lihat dulu deh. Aku Tapi di jangan tengah tuh. sini. Aku di sini jangan kena ya. Iya. Boleh. Oke. Cakep. Ini Grab ya namanya ya? Iya. Grab-Graban. Oke. Terima kasih banyak sudah kasih tunjuk teknik-tekniknya, meskipun aku juga sebenarnya kurang terlalu paham ya, tapi aku senang banget lihat kalian berdua ada di sini. Meskipun aku juga rada saltum di sini, salah kostum ya. Oke, tapi sebelum kita lanjutin Sultan Putri, kita ikuti dulu berita yang satu ini ya. Pemirsa, dalam pertandingan bulu tangkis yang mengantarkan atlet menjadi juara dunia, ada faktor-faktor yang tak nampak yang memainkan peran kunci. Salah satunya adalah shuttlecock atau kok. Tak hanya mengantarkan menjadi juara, shuttlecock juga menjadi lahan beruap cuan loh. Seperti apa liputannya? Kita simak bersama ya. Shuttlecock atau kok merupakan salah satu elemen terpenting dalam olahraga bulu tangkis. Kok memiliki fungsi sama seperti bola dalam olahraga tenis, yaitu sebagai bola yang dipukul atlet dengan beragam macam teknik pukulan menggunakan raket ke bidang permainan lawan melampaui net. Nah, siapa sangka di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, selain dikenal sebagai eksportir warung makan ke beberapa wilayah di Bumi Pertiwi ini, atau yang kita kenal dengan warteg, Kabupaten Tegal juga memiliki potensi sumber ekonomi sebagai produsen shuttlecock atau kok. Geliat ekonomi di beberapa dusun atau kampung didorong oleh aktivitas penduduk sebagai perajin shuttlecock. Salah satunya Desa Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai perajin kok. Awalnya kami berusaha untuk bisa mandiri dan dengan modal itulah karena prospek mungkin ini di satu ke depan bagus. Ya, akhirnya saya mandiri bikin merek sendiri, masarin sendiri. Ya, mereka lebih tepat dilabeli perajin karena dalam proses produksinya minim penerapan teknologi yang serba otomatis alias canggih dan lebih mengutamakan sentuhan tangan alias manual dalam proses produksinya. Proses pembuatan shuttlecock mulai dari pemilihan bahan baku hingga pembentukan kok dilakukan di rumah masing-masing pekerja. Sementara seluruh bahan produksi dipasok oleh pengusaha yang mengontrak jasa mereka. Perajin hanya perlu menyesuaikan dengan standar yang disyaratkan pemilik usaha. Dalam sehari, perajin kok di Desa Lawatan sanggup memproduksi hingga 3.600 buah kok. Meski sempat dihadapkan pada masalah permodalan dan pemasaran, namun keuntungan yang pengusaha raup tak main-main. Dalam sehari, pengusaha ini mampu meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Jumlah ini turun 50% dari keuntungan yang ia raup dibandingkan tahun lalu. 80.000 kali 300. 80.000 Nggak sampai ya 20 kali 300. 24 juta. 24 juta Pak Haji. 24 per hari ya. 24 juta per hari. Dulu itu sampai 50 juta berarti. Sampai ya kali 2 kan berarti kan sampai ya 50 nyampe kan. Hingga kini, para pengusaha masih mengandalkan suplai bahan baku dari luar negeri, khususnya lem dan gabus pemberat yang juga berfungsi sebagai penopang bulu angsa. Sedangkan untuk bahan baku bulu angsa, pengusaha mengandalkan pasokan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Jaskuat, Tegal, Jawa Tengah. Oke, pemirsa, itu tadi sejumlah informasi ya. Kita akan lanjut ngobrol dengan Sultan dan juga Putri. Tadi kita enak ngobrol jadi di off air tadi ya sebelum paketnya selesai tadi. Aku kemudian nanya-nanya nih cara kalian bagi waktu, tapi ternyata memang ada sekolahnya ya di apa namanya, asrama? Iya, namanya Sekolah Olahraga Pembangunan Jaya Raya. Sekolah Olahraga Pembangunan Jaya Raya. Jaya Raya. Oke. Jadi artinya tidak ada yang dikorbankan ya di sini. Jadi Ya, dua-duanya ada. jalan ya Ya, dua-duanya sama-sama. jalan. Oke. Kalian kan udah mengikuti banyak kompetisi nih ya. Putri udah berapa kompetisi, inget nggak? Udah banyak sih, Kak. Udah banyak nggak? Iya. Udah nggak bisa diingat lagi ada berapa ya? Kalau Sultan? Ya, hampir 50 lebih lah. 50 kompetisi, Iya. oh my god. 50 kompetisi. Pasti udah banyak dong pengalaman-pengalaman ya. Tapi apa sih sebetulnya yang jadi mimpi kalian gitu? Kan udah berkali-kali menang, udah ngikut kompetisi. Tapi mimpi kalian tuh sebenarnya apa kalau Putri deh? Tujuannya sih masuk pelatnas dulu, Kak. Nanti kalau udah di pelatnas baru fokus ke yang pertandingan internasional Olimpiade. Targetnya masuk pelatnas tahun berapa? 2025. 2025. Amin. Aku aminkan ya, Ya, amin. semoga tercapai. Kalau Sultan? Kalau Sultan sih targetnya bisa, sekarang kan ranking 145 dunia ya. Ya nggak usah muluk-muluk lah, 50 dulu aja. Maksudnya 50. ya
biar bisa bersaing sama senior Sultan kayak Anthony Ginting sama Jonathan Christie. Tapi kalau gitu bisa ditargetin nggak kira-kira? Bisa sih sebenarnya. Bisa. Kamu bisa target itu di tahun? 2025, 24 akhir kemungkinan bisa. Amin. Oke, terakhir aku mau nanya, di Hari Bulu Tangkis Dunia ini, ada nggak kira-kira harapan kalian gitu ke depan mungkin untuk bulu tangkis Indonesia atau kalian sebagai atlet nih, harapan-harapan kalian ke depan seperti apa? Putri dulu deh. Yang punya hobi bulu tangkis sih semangat aja, siapa tahu kan nggak ada yang nggak mungkin gitu Kak. Semangat aja, siapa tahu bisa. Kalau aku bisa. Dan ketawa. Oke, kalau Sultan? Ya maksudnya yang kayak dari daerah lah, jangan patah semangat. Soalnya kan semua tuh udah diatur masing-masing rezekinya. Nggak ada yang tahu kan, Sultan kan dari daerah bisa buktinya ke klub besar. Yang lain jangan patah semangat lah. Intinya terus belajar. Terus belajar, jangan patah semangat ya. Jangan ini loh, kalau misalkan kita kalau mau ikut kompetisi tuh lihat saingan-saingan kita kok dia udah pada gede-gede banget, jadi kayak ciut gitu nyarinya ya. Suka gitu kan. Nah kalau kalian bagaimana tuh kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu, apa yang kalian lakukan ya, boleh Sultan? Kalau Sultan lebih banyak ke pemanasan sih, harus berkeringat dulu biar menghilangkan rasa groginya kayak gitu. Gerak Ya, gitu ya. harus. Kalau Putri? Dengerin lagu Kak. Dengerin lagu. Kamu suka lagu apa? Apa ya? Banyak. Oke. Aku sih berharap juga banyak untuk bulu tangkis kita, untuk kalian juga. Semoga bisa lihat Putri juga di pelatnas. Dan juga Sultan dengan impian-impiannya bisa masuk ranking 50 tadi ya, targetnya ya 50. Aku aminkan semuanya, dan semoga pada saat kalian udah targetnya udah tercapai, kalian bisa di sini lagi ngobrol sama kita ya, di OPA ya. Terima kasih banyak Sultan, Putri sudah hadir di obrolan pagi. Semoga kita punya kesempatan lain untuk berbincang ya. Salam sehat dan semangat terus. Ya, Kak. Kasih Kak.